Bismillah, Ustaz, bagaimanakah ada pembagian warisan? Oh, ini waris lagi nih, Ustaz. Apakah harus disebutkan dulu secara agama bagiannya berapa, lalu baru kemudian negosiasi supaya bisa bagi sama rata dengan persetujuan semua ahli waris? Atau bolehkah langsung negosiasi bagi sama rata dan disetujui semua ahli waris tanpa menyebutkan bagiannya dulu secara agama? Boleh nggak negosiasi tentang masalah warisan? Ya, atau boleh langsung? Jadi pertanyaannya, apakah warisan itu boleh dibagi rata? Apakah harus negosiasi dulu ya? Ataukah dibagi rata tanpa harus negosiasi? Tanpa sudah dari ahli waris? Itu pertanyaan. Pertama, yang harus kita pahami bahwasanya pembagian harta warisan secara faraid, secara waris dan waris itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Bukan sebuah pilihan. Bukan sebuah pilihan saya memakai waris. Wah, saya tidak pakai waris. Bukan itu. Perlu kita lihat karena ilmu faraid itu hukumnya apa? Wajib. Dipelajarinya memang bukan wajib, fardu kifayah, tetapi prakteknya adalah wajib. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Bahkan antum kalau lihat dalam surat An-Nisa itu ayat yang bicara tentang waris, dari ayat berapa itu di awal-awal itu sampai kemudian Allah mengatakan tilka hududullah. Ini adalah sebuah hudud, sebuah undang-undang dari Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannah. Jadi orang yang membagi sesuai dengan warisan, ketentuan secara waris, yudkhilhu jannah, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Panjang dari fawzul. Dan itu adalah sebuah kemenangan yang ada. Kemudian wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa bermaksiat, artinya apa? Dia tidak memakai hukum waris dalam pembagiannya, wa ta'adda hududahu, dan kemudian menyimpang dari undang-undang yang telah Allah tetapkan tentang masalah waris itu apa? Yudkhilhu nar, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Sehingga para ulama mengatakan apa? Pembagian secara waris itu adalah hukumnya apa? Wajib. Bukan sebuah pilihan. Bukan sebuah pilihan. Kenapa? Ketika seseorang meninggal, si A misalkan meninggal, secara tidak langsung harta yang dimilikinya bukan menjadi miliknya, bukan menjadi miliknya. Walaupun dia punya rumah 10 rumah, itu juga bukan harta miliknya. Kenapa? Dia sudah meninggal. Milik siapa harta ini? Secara tidak langsung berpindah kepada ahli waris. Berpindah kepada ahli waris, bisa jadi ibunya, bisa jadi suaminya, bisa jadi saudaranya, bisa jadi anaknya. Ahli waris itu tidak selalu apa? Berbicara tentang ahli waris tidak selalu berbicara tentang anak. Walaupun memang dominasinya terbesar biasanya adalah ini perlu diketahui. Jadi tidak bisa kemudian seseorang melakukan negosiasi dalam masalah waris. Tidak layak bagi seorang mukmin ya maupun seorang mukminah jika Allah sudah memberikan sebuah keputusan, sebuah hukum, ayyakuna lahum khiyar, dia tidak melakukan pilihan, saya boleh ini, saya boleh, tidak bisa. Karena ini hukumnya apa? Ketika dia mengambil, apalagi kemudian dikatakan boleh nggak, kemudian dia membagi rata tanpa sepengetahuan dari ahli waris, ini dosa. Ini adalah sebuah kezaliman. Itu dosa, dia mengambil harta orang tanpa ridhonya. Karena itu sudah menjadi haknya. Misalkan si anak mendapatkan jatah kalau dihitung secara rupiah 30 juta, dia mendapatkan 20 juta. Artinya dia mengambil harta orang tersebut 10 juta. Ya sama dia dengan mencuri harta itu 10 juta. Jadi itu harus dipahami. Nah, dari pembahasannya yang dulu ya, kenapa bulan bisa dibagi rata sama segala macam, itu karena ada beberapa kasus, misalkan orang tua sudah membagikan, ya kan? Kasusnya kan pernah gitu, orang tua sudah membagikan dulu, kemudian meninggal dan baru tahu tentang ilmu waris, kan gitu kasus. Atau orang tua berwasiat
berwasiat misalkan. Orang tua berwasiat dan itu pun tidak harus dikerjakan. Gitu loh, tidak harus dikerjakan. Jadi kalau berbicara tentang waris, maka itu adalah sebuah ilmu yang memang harus dilaksanakan. Rasulullah mengatakan apa? Awwal syai'in yunza' bil ummah. Waris itu adalah ilmu, setengah dari ilmu dan yang pertama kali dicabut dari umat. Maka kita lihat umat Islam termasuk jarang yang mengatakan waris. Karena Rasulullah mengatakan apa? Yang pertama kali dicabut dari umat itu adalah tentang masalah waris. Jadi kalau pertanyaan seperti itu adalah bukan pilihan, bukan pilihan. Dan Allah Maha Adil dalam tentang penjelasan waris itu. Allah mengatakan wallahu alim. Allah lebih tahu, Allah hakim, yang maha menghakimi. Jadi ketentuan dari Allah itu adalah yang paling apa? Allah tidak mungkin zalim walaupun cuma 1 rupiah, walaupun cuma 1 meter tanah, Allah tidak mungkin apa? Itu adalah ketentuan yang paling adil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri, kalau misalkan kita masih hidup ya, orang tua misalkan membaginya nanti kalau saya meninggal membaginya rata ya. Kalau kita sudah tahu hukumnya, kita jelaskan itu tidak boleh. Itu tidak boleh, harus dibagi secara apa? Secara bebas. Jadi harus itu. Kecuali ada kecuali yang sudah kita bahas mungkin hampir setiap pertemuan ya. Ada pertanyaan waris kan selalu setiap pertemuan ada pertanyaan tentang masalah. Jadi ada kecuali ada kasus-kasus tertentu. Cuma mungkin gini, kadang ada juga kasus ya, misalnya yang meninggal, tiba-tiba ada yang mungkin dituakan di situ ya, mengambil satu sikap lah. Udah ini, maksudnya mengarahkan gitu, mengarahkan pembagiannya gini. Meskipun mungkin kita menyampaikan bahwa ilmunya tuh begini gitu. Nah itu gimana saat misalnya kalah suara misalnya gitu saat dari yang menyampaikan secara Islam kan, secara hukum, kalah suara dengan yang dengan mayoritas lah. Iya, kadang-kadang ada juga kayak gitu. Bagaimana kalau kalah suaranya? Dia ingin dibagi secara waris, ternyata tidak mau. Ada yang betul. Terutama bagi orang yang belum ngerti tentang agama secara utuh ya, setengah-setengah. Itu banyak terjadi. Bagaimana? Bagi kita sudah paham. Asalkan kita bukan pihak yang menzalimi, artinya bukan pihak yang mendapatkan warisan terbesar misalkan ya. Misalkan jatah saya misalkan setengah. Kemudian dipaksa untuk dibagi secara waris ya, ternyata mendapatkan jatah jadi 1/3, ya kan? Maka dalam posisi ini ya udah lebih baik apa? Mengalah. Lebih baik apa? Mengalah dan bersedih. Kenapa? Kita bukan orang yang zalim. Kita bukan orang yang zalim. Tetapi kalau misalkan dengan jatah itu malah kita mendapatkan yang bersifat menzalimi ya, seharusnya mendapatkan 1/3, ternyata mendapatkan setengah. Maka sebisa mungkin ya itu dikembalikan ya, karena itu bukan harta dia. Kalau misalkan tidak mau, ya harus minta perlindungan kepada ahli waris yang lain. Toh juga ahli waris lain pasti masih satu ikatan darah dengan dia, ya kan? Masih satu, entah itu adiknya, entah itu ibunya, entah itu neneknya, entah itu pamannya masih ada. Jadi minta perlindungan kepada mereka untuk mendapatkan jatah. Jadi kalau memang itu sudah ada kondisi-kondisi seperti itu. Kondisi memang dia tidak mau dibagi secara. Jadi jangan sampai dia membeli, itu saja. Atas jawabannya, kami buka kepada jamaah. Apabila ada yang ingin bertanya, ada Al-Mizal.
satu sudah ibaratnya kita ajarkan kepada istri dengan sertifikat atas nama dia gitu. Apakah itu termasuk tawas atau bukan? Apakah boleh dibagikan kepada ahli waris? Dan apakah kita boleh membuat surat tawas itu sebelum kita meninggal supaya nanti kalau misalkan enak Pertanyaan berikutnya, apakah boleh juga rumah kedua itu untuk anak misalnya kan gitu ya? Baik, pertama tentang apakah harus percepat dibagikan. Pertama, iya. Ketika seorang adalah suami istri, entah istrinya atau suaminya meninggal, maka harus cepat dibagikan. Karena kondisi setiap hari itu, waktu itu berubah. Bisa jadi misalkan jika seorang istri meninggal, bisa jadi mungkin ya ibunya dia masih dapat warisan. Kan gitu. Beda 1 jam meninggal saja beda kasusnya. Misalkan ya si istri dia meninggal, ya kan? Si istri dia meninggal, maka ibunya masih hidup, maka dapat warisan. Besoknya dia meninggal misalnya, maka warisan itu ibunya sebenarnya sudah ada jatahnya di harta si istri tersebut, walaupun dia meninggal. Makanya kenapa harus dibagikan? Jika semakin lama nanti akan susah Bang, identifikasi siapa saja yang telah mendapatkan warisan. Dan ini banyak terjadi. Saya berapa kali disuruh hitung waris, ada harta yang saya tidak bisa hitung. Kenapa? Karena itu misalkan meninggal sudah 10 tahun yang lalu, tidak perlu dibagikan. Jadi ada harta-harta yang syubhat bisa dikatakan ini harta milik siapa saja. Karena bisa jadi ada beberapa orang yang dia mendapatkan hak untuk dibagikan. Jadi kenapa kemudian harta warisan? Kemudian kedua, sebuah kezaliman ketika harta tersebut seharusnya miliknya misalkan ya saudaranya, misalkan saudara dia dapat warisan, itu ditunda sampai 10 tahun. Karena itu harta dia. Harta dia dan dia sudah berhak menggunakannya, dan dia menggunakan untuk apa saja sudah halal, karena itu bagian dari ya ketika dia ditahan, dia butuh, itu tidak bisa memakai, itu adalah sebuah apa? Kezaliman. Itu yang perlu dijelaskan. Bolehnya ditunda jika ahli warisnya adalah anak-anak yang memang belum mencapai usia rusda, bukan balik ya, rusda. Rusda itu adalah usia di mana dia bisa mengolah harta. Maka di sana boleh harta warisan ditunda, ditahan untuk yang cara menahan walinya untuk dikelola oleh walinya. Tetapi apa? Pembagiannya harus cepat. Jadi misalkan ya seorang meninggal harus dibagi. Oh, si A mendapatkan jatah sekian. Kalau misalkan anaknya masih kecil atau belum bisa mengelola, kalau sekarang bisa jadi anak SMA belum bisa mengelola, dia sudah balik tetapi belum bisa mengelola. Bisa jadi orang tuanya dia mengelola, tetapi apa? Harta yang sepersekian, misalkan 1/8 ini adalah hartanya si anaknya, misalkan, atau sepertiga ini miliknya si anak pertama, bisa jadi gitu. Ini sekian. Tetapi apa? Dikelola oleh orang tua. Ketika memang dia sudah bisa mengelola harta, baru itu boleh dikasih. Tetapi pembagiannya adalah secepatnya, semakin cepat semakin baik. Haruslah cepat dilakukan identifikasi. Oh, ini harta warisannya sekian. Maka harus langsung diidentifikasi. Oh, si A mendapatkan sekian. Jadi boleh misalkan bulan datang, misalkan hari ini meninggal ya, biasanya ada data mana warisan. Enggak ada masalah, karena itu harta dia, bukan kemudian dikatakan apa? Wah, dia ini enggak sayang. Kebanyakan seperti itu. Ketika harta warisan dibagi cepat, merasa bahwasanya apa? Tidak sayang sampai meninggal, bukan seperti itu. Malah sebenarnya dibentuk dari kasih sayang. Kenapa? Harta itu bisa jadi lebih bermanfaat ketika dipegang oleh orang. Bisa jadi dia marah dengan itu, banyak melakukan kemanfaatan daripada dia malah apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang telah melakukan hibahnya kepada istrinya atau kepada anaknya,
ya sudah bukan bagian warisan lagi. Misalkan suaminya memberikan hibah rumah kepada istri, sudah dikatakan memang itu dikasihkan, ini buat kamu ya rumah, ini buat kamu. Ya ketika meninggal itu sudah bukan jatahnya si suami yang meninggal, itu sudah miliknya si istri dan itu tidak boleh dibagi. Nah, itu sudah dihibahkan kepada istrinya. Kemudian ketika bagaimana menggunakan bikin surat waris sebelum meninggal. Kalau memang dibikin surat waris sebelum meninggal dan pembagiannya memang sesuai dengan ketentuan syariat, tidak ada masalah. Tidak sampai kemudian menzalimi ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi memang harus tahu ya, siapa saja mendapatkan waris. Bisa jadi hanya anak sama istri saja, sangat memungkinkan. Tetapi bisa jadi mertuanya bisa jadi dapat, bisa jadi saudaranya bisa jadi dapat. Jadi itu ada ketentuannya dalam masalah waris. Kalau harus langsung dibagi, misalnya itu ada rumah misalnya, rumah itu lagi ditempati sama istrinya, sama anak-anaknya. Apakah rumah itu harus dijual untuk dibagi warisnya? Kan ada waris yang mana? Sedangkan dia maksudnya ditahan itu karena dia nggak ada rumah lagi di sini. Iya. Kalau kondisi itu nggak harus dijual, tetapi pembagiannya dia tahu. Jadi misalkan rumah ini ya, nilainya istri 1/8 kan ya. Kalau istri itu 4/8 ya. Istri 1/8 kalau dia punya anak. Kan gitu. Berarti hartanya, misalkan hartanya ibu di rumah ini 1/8. Hartanya anak berapa? Misalkan 20%. Bisa jadi gitu. Itu yang perempuan anak perempuannya mungkin 10%. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi kalau memang suatu saat memang harus dijual, jadi mereka tahu gitu, persentasenya. Kalau dijual berarti kamu mendapatkan 20%. Dari harta tersebut kamu mendapatkan 5%, kamu mendapatkan misalkan 12%. Hanya segitu aja. Jadi memang tidak harus kecuali memang kalau ada menuntut, saya maunya saya harus mau gitu. Harus mau. Ya kalau modal itu bagaimana ya, dicarikan solusi secara kekeluargaan saja. Bisa jadi dikasih uang secara cash ya, nilainya misalkan rumah itu sekian ya, jatah kamu itu misalkan 10% ya udah dari harta itu dikasih 10%-nya dalam bentuk uang, itu saja. Jadi tidak harus kemudian dijual. Itu secara teknis nanti di lapangan itu jauh lebih fleksibel. Atau diganti dengan tanah yang lain yang mungkin nilainya kurang lebih sama, bisa jadi si ahli waris yang diganti itu dia nambah uang ya, atau misalkan dia menambah. Jadi intinya di situ hanya sekedar secara teknis di lapangan itu lebih mudah ya. Kalau bahasa kita tukar tambah lah ya, tukar. Kalau satu, iya. Kita lanjut ke pertanyaan jamaah. Tadi misalnya pada saat bagi waris tadi, itu kan nggak disebutin dulu secara agama, tapi langsung dibaginya dapat segini. Terus orang-orang ini setuju, tapi dia tuh nggak tahu bahwa sebenarnya dia itu bisa dapat lebih, tapi dia setuju dengan pembagian dengan segitu gitu. Itu gimana? Sebelum meninggal. Sudah meninggal jadi langsung bagian warisnya itu langsung ditetapin kamu dapat segini. Kayak tadi saya udah bilang. Ya. Jadi langsung ada yang bagi gitu. Ini segini. Ya, biasanya sih itu rata ya, dibagi rata kan. Jadi kalau anaknya laki-laki paling sering itu terjadi kan kalau orang nggak tahu agama itu pasti jatuh-jatuhnya waris kepada anak kan gitu ya. Dan anak biasanya dibagi rata. Biasanya bagi laki-laki sama perempuan, ya kamu rumah 1, kamu rumah 2, kamu rumah 3. Dan padahal rumah itu nilainya misalkan sama, ya kan? Dan anaknya laki-laki dan perempuan, dan sama-sama mau. Biasa seperti itu. Kalau memang seperti itu, ya itu sebenarnya itu menyelisih waris ya. Kalau sudah tahu maka dijelaskan kembali tentang pembagiannya, bukan tujuannya untuk iri. Tetapi kalau misalkan sebenarnya yang perempuan dikasih tahu sebenarnya kamu sekian. Secara syar'inya gitu. Tapi sebagai seorang laki-laki ya udah itu saya ikhlaskan. Jadi
perlu dibicarakan lagi agar apa? Tetap koridor syariat itu tetap kita pegang. Koridor syariat itu tetap kita. Toh juga itu kebaikan apa? Dia juga kebaikan untuk dia. Karena apa? Ada harta orang lain di sana perlu dijelaskan, kasih tahu kepada saudara. Kecuali kalau dihibahkan itu, ya, kecuali sebelum meninggal dihibahkan. Jadi dia punya anak ini, tapi hibah itu apa? Ya dikasihkannya sebelum meninggal. Nama juga hibah. Hibah itu memberi ngasih kepada anak. Malah kalau ngasih kepada anak itu syaratnya harus adil, harus sama, harus. Kalau hibah nggak boleh kita malah apa? Hibah kepada anak itu boleh asalkan dengan tujuannya adil dan tidak menzalimi orang lain. Misal bisa jadi seseorang tersebut dalam hartanya ada seseorang yang mendapatkan warisan dari dia, tetapi dia nggak suka, entah itu saudaranya. Misal kan mungkin kan saudaranya berwarisan, mungkin kan, wah enak aja dia nanti dapat warisan, bisa gitu. Akhirnya apa? Dibagikan sebelum dia meninggal harta tersebut, sehingga dia tidak punya apa? Dihibahkan kepada anaknya semua sampai ketika dia meninggal. Kemudian apa? Saudaranya nggak mendapatkan warisan. Jadi itu zalim. Itu yang tidak diperbolehkan. Dia dibagikan dengan tujuan apa? Agar salah satu ahli warisnya tidak mendapatkan warisan. Itu yang tidak